barakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada yang dapat mendengar siaran ini, baik melalui Radio Baitur Rahman, LPP RRI Banda Aceh, radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merilis LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk anugerah yang Allah telah limpahkan kepada kita, baik itu anugerah besar, anugerah sederhana, bahkan anugerah yang paling kecil sekalipun yang namanya anugerah itu sewajarnya disyukuri, tidak boleh dikufuri. Seterusnya, marilah kita berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di malam-malam Jumat dan di siang-siang Jumat, pada baginda Rasulullah sallam, karena selawat yang ditujukan kepadanya akan dibalas dengan segera. Kesyukuran kita kepada Nabi karena dengan kehadirannya sebagai Rasul Allah mendatangkan rahmat untuk sekalian alam. Di mana saya, makhluk itu berada di permukaan bumi ini, akan merasakan rahmat dari kedatangan beliau sebagai seorang Rasul Allah. Sidang jamaah, sidang pendengar sekalian, dan Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada, dalam pertemuan kita yang ke-789 di malam hari ini, Kamis 6 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan 18 Februari 2021. Kita sudah masuk minggu ke-27 perhitungan tahun 1442 Hijriah, atau minggu ke-7 pada tataran tahun 2021 Miladiah. Hari ini hari ke-183, atau malam ini masuk ke 184 hitungan 1442 Hijriah, atau hari ke-49 tahun 2021 Miladiah. Dalam pertemuan kita di malam hari ini, kita akan mengambil pokok bahasan tentang
syarat makbul doa. Prasyarat, syarat awal, syarat pendahuluan daripada makbul doa yang kita panjatkan. Untuk membahas masalah ini, kita akan berpedoman kepada salah sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ta'arra min al-laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu wa iza tawadda'a wa shalla qubilat. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikutip dari Tajridus Sharih lil Hadis Jami' As-Saghir oleh Al-Bukhari, hadis ke-563. Terjemahan dari hadis ini ialah dari dari Ubadah, seorang sahabat, Ubadah bin Samit radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'arra, siapa yang terbangun minal laili, di malam hari, dari tidurnya, maka dia kemudian membaca atau menyebutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Atau dia berdoa, niscaya diterima doa baginya. Apabila dia berwudu lalu dia salat, salatnya diterima di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, kita ingin tahu juga bagaimana kedudukan doa itu dalam kajian agama kita Islam. Doa itu dinyatakan sebagai bagian daripada ibadah. Ini tegas, begitu penting doa itu, sebab itu adalah permintaan hamba-hamba Allah kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Tahu. Atau yang maknanya doa dalam pemahaman yang lebih luas, permintaan orang kecil kepada orang besar. Permintaan. Tapi dalam makna doa yang lebih khusus, permintaan seseorang hamba Allah kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang maha tinggi kedudukannya. Dikatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Doa itu adalah ibadah. Doa yang kita doakan itu masuk bagian ibadat. Sampai-sampai di hadis yang lain pernah disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadat. Sebab kalau kita perhatikan secara menyeluruh, apa saja yang kita baca dalam salat kita
itu kandungannya doa. Pada doa iftitah itu doa. Apalagi pada kita baca Fatihah, kandungannya dari awal sampai akhir itu berbentuk doa. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kandungannya semua mengandung doa, sehingga ujung-ujungnya ketika itu selesai dibaca ada anjuran mentakminkan. Sudah berdoa, minta, lalu kita nyatakan kepada Allah, istajib doanya, dengan bahasa lain amin. Amin itu artinya terimalah doa kami. Ini isim fi'al amar, terimalah doa ini, terimalah doa kami ini. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita memahami, saya lebih dulu menyimpulkan supaya mudah diingat barangkali apa saja yang kira-kira prasyarat untuk makbul doa. Kita simpulkan, nanti diulas lagi. Prasyarat mukaddimah daripada kita berdoa, syarat-syarat yang dibutuhkan atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang berdoa itu benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Sebab percaya kepada Allah salah satu daripada rukun iman. Beriman, benar-benar beriman kepada Allah, bahwa Allah itu satu-satunya pencipta yang menciptakan segala sesuatu, baik yang sekarang namanya dunia dan bahkan nanti ciptaan negeri akhirat. Menciptakan neraka, menciptakan surga, yang memberi kita bermacam-macam anugerah, keselamatan, kebaikan, ketenangan. Itu semua adalah urusan Allah yang dilakukan kepada hambanya. Kepercayaan itu adalah jadi nomor satu. Nanti ada landasannya. Yang kedua, memahami mematuhi perintah Allah. Sebelum kita berdoa, kita ini sebagai orang yang patuh pada perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan, perintah melakukannya atau perintah meninggalkannya dalam bentuk fi'il amar, fi'il nahi atau yang serupanya, apabila itu kandungan anjuran itu dikerjakan, kerjakanlah. Apa itu kandungan yang menyuruh kita meninggalkanlah, tinggalkanlah. Ini merupakan prasyarat yang kedua. Prasyarat yang ketiga, berdoa sebagai ibadah, sebagaimana yang baru kita bicarakan ini. Artinya, ketika seseorang berdoa, itu termasuk bahagian daripada pengabdian kepada Allah. Memang yang kita minta pada Allah, mungkin kalau makbul kebaikannya untuk kita, tapi itu yang berdoa itu karena kita doakan, kita berdoa yang kita harapkan penerimaan oleh Allah sebagai pencipta yang ulung, maka itu adalah bahagian daripada ibadat. Yang keempat, memulai bacaan doa dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ini tadi doa itu. Doa sebagaimana yang saya bacakan tadi, kita mulai dengan itu. Kelima, membaca doa di malam hari setelah terbangun dari tidur kita. Doa dibaca di malam hari. Doa yang kita doakan baiknya itu dikerjakan di malam hari, didoakan di malam hari. Dan keenam, kesimpulan keenam, berdoa dengan rendah hati dan dengan memakai bahasa yang lembut. Rendah hati, tadarruan wa khufyah.
Kita ini kecil, Allah besar. Kita minta pada Allah apa yang kita hajati dengan tadarruan. Tadarru' itu pemahamannya rendah hati. Arti rendah hati kita ini sebagai hamba Allah yang dhaif, yang tidak ada kemampuan, yang lemah, yang tidak bisa berbuat seenaknya, kerana semua yang kita lakukan adalah dengan kehendak Allah dan dengan iradahnya yang datang dari Allah. Bahasa yang dikeluarkan ketika berdoa, bahasa yang lembut, tidak seperti memaksa-maksa Allah, tidak dengan cara yang mata ceh geredak-gereduk je, atau berdoa dengan suara yang keras-keras, padahal Allah itu tidak tuli. Berdoa dalam hati pun bisa. Pemahamannya berdoa itu dengan pakai sopan. Bagaimana ketika kita minta sesuatu pada sesama manusia? Apa teriak-teriak? Berteriak-teriak kita berdoa? Tidak juga. Yang sopan, yang pantas. Kemudian yang ketujuh menyangkut bentuk atau isi doa itu. Bentuk doa itu menurut Nabi harus mencakup segala hal, segala tujuan dalam doa yang kita panjat itu. Artinya doa itu al-jawami, doa itu menyeluruh, global, semua masuk ke sana. Kedelapan, tubuh orang yang berdoa dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci tubuh, ya, dari hadas besar mandi janabah, dari hadas kecil dengan wudu, suci dari hadas. Yang kesembilan, berdoa setelah solat. Sebagaimana keterangan tadi, kita dianjurkan berdoa setelah salat. Mula-mula ada bacaan khusus ketika kita baru bangun. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian berdoalah. Siapa yang berdoa diterima doanya. Apabila dia berwudu lalu salat, salatnya diterima. Jadi oleh karenanya didahului oleh salat. Kesepuluh, tempat berdoa yang utama adalah di rumah Allah, yaitu di masjid. Bukan tak boleh berdoa di rumah, di langgar, di manasa, di musalla. Boleh saja, tapi doa yang baik apabila doa itu dipanjatkan di rumah Allah. Baitullah, masjid itu Baitullah. Apa masjid besar, masjid kecil, semua masjid yang ada di tempat kita selain Masjidil Haram, Masjid Munawwarah Madinah, Masjid Aqsa, lain-lain masjid kedudukannya sama, walaupun ada yang bernama Masjid Negara, Masjid Besar, Masjid Jami', masjid biasa, kedudukannya sama. Artinya apa? Artinya itu rumah Allah, Baitullah, tempat yang suci. Asal itu namanya sudah dijadikan masjid, tempat itu adalah tempat yang suci, tidak boleh dikotori, tidak boleh dinodai, sehingga orang yang dalam keadaan berhadas tidak boleh duduk-duduk dalam masjid. Ini poin-poin yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita akan masuk pada ulasannya supaya lebih jelas kepada kita. Ketika berdoa sebagai syarat yang ke prasyarat yang ke berapa? Kita dianjurkan berdoa secara menyeluruh.
doa kita itu diucapkan atau disebutkan secara umum, secara global. Umpamanya doa yang global itu bentuknya ketika Nabi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan. Yang namanya kebaikan itu maknanya sangat syamil, sangat menyeluruh, global dia di dunia. Yang namanya kebaikan hasanah itu hidup tenang, punya kekayaan yang memadai, ada kemampuan berilmu pengetahuan, hidup dalam keadaan aman damai. Kita ini menjadi hamba Allah yang baik. Pokoknya hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat pun hasanah. Sehingga doa itu dikatakan apa? Doa yang menyeluruh, jam'ul jawami'. Ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Aisyah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa zalika, rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW menyenangi membaca doa yang menyeluruh, yang mencakup segala macam keinginan dan tujuan kita, dan Nabi meninggalkan doa yang bukan seperti itu. Ini kandungan doa yang kita baca. Oleh sebab itu banyak doa yang bentuknya agak menyeluruh, agak mencakup, pendek tapi mencakup berbagai segi dari doa yang kita baca itu. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebagai jawaban daripada kesimpulan-kesimpulan tadi, Nabi kita Muhammad SAW diberitahu oleh Allah, Muhammad, suatu saat kamu bakal ditanyai oleh umatmu tentang aku. Mereka bertanya tentang aku. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bakal ditanya oleh hamba-hambaku kepadamu tentang aku. Mereka ingin tahu about you, about me, tentang aku, bagaimana aku, siapa aku, bagaimana aku. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawabannya fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat dengan kalian, dekat dengan mereka. Qarib, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku menerima permintaan orang yang berdoa. Aku menerima doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Doa kepada Allah, langsung kepada Allah, tidak disyirikatkan dan tidak ada tawassul, langsung kepada Allah, minta kepada Allah, tidak melalui ada via-vianya, tidak, langsung kepada Allah. Tidak ada tawassulnya, tidak ada jalur-jalurnya, tidak pakai jalur, langsung kepada Allah. Doa yang itu, kata Allah, falyastajibuli, aku menerima doa mereka, permintaan mereka. Akan tetapi
itu disyaratkan oleh Allah, wal yu'minu bi, syaratnya harus beriman kepadaku, harus falyastajibu li. Ini pemahamannya, perintah-perintahku itu harus mereka sahuti, mereka menyahuti perintahku. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakannya, menyahuti perintah Allah. Perintahku didengar, dilaksanakan, itu syaratnya. Wal yu'minu bi, yang lebih penting lagi beriman kepadaku. Jadi kalau kita urutkan, saya urutkan dari beriman kepada Nabi, kepada Allah, kerana itu jadi pokok pangkalnya. Lalu baru menjalankan perintah-perintahnya. Sebab kalau tidak didahului oleh akidah, oleh keimanan kepada Allah, bagaimana kita meminta seperti tidak ada tempat meminta? Kerana kita yakin bahawa Allah itu sangat kaya menerima doa siapa yang berdoa, maka kita yakin Allah itu yang Maha Esa menerima doa orang yang meminta doa. Syaratnya harus menerima perintahnya, menyahuti perintahnya, menjawab perintahnya. Bukan cuma dengar, sudah kita dengar perintah, kita laksanakan. Itu hal yang paling awal. Jadi pertama, jadi nomor satu beriman kepada Allah, yang kemudian melaksanakan perintah-perintahnya atau menyahuti perintahnya. Ini jelas, kita semua bisa memperhatikan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-168. Kemudian ketika kita berdoa, harus kita ini dalam keadaan khufyah, rasa gentar kepada Allah. Pemahamannya kita ini merasa rendah. Artinya ketika kita ini merasa kecil, rendah dalam kedudukannya di sisi Allah, kita berdoa itu bukan dalam keadaan suka-suka, sombong-sombong, takabur dan sebagainya. Rendah diri. Orang merasa diri kecil, merasa diri nak mampu berbuat sesuatu, itu rendah diri. Kita bukan orang hebat, bukan orang yang agung. Allah agung, kita ini kecil, rendah. Dalam pandangan Allah kita dhaif. Yang kaya cuma Allah, yang kuat cuma Allah. Dan tadarru'an wa khufyah. Khufyah itu pemahamannya ada kandungan lembut dalam berdoa. Tidak membentak-bentak, tidak ada bentuk menghardi-hardi dalam doa itu. Santai, dalam keadaan bagaimana kita ngomong dengan orang dalam hubungan manusia dengan manusia. Ketika ngomong dengan seseorang kita ingin meminta sesuatu, ya bicaranya pelan-pelan. Tidak kita katakan, "Hei, long perlen buputang peng dum no kelun." Tidak begitu. Bapa, saya butuh dana, butuh bantuan kerana anak saya mau kuliah. Kalau bisa hutangkan saya sekian juta untuk SPP mereka. Ya, pelan-pelan, lembut-lembut. Itu dengan manusia, apalagi dengan Allah. Karena dengan Allah permintaan kita itu besar sekali permintaannya. Pada Allah juga kecil. Yang enteng merasa permintaan itu bukan berat, juga sama, diterima oleh Allah atau ditolak. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Seberat apa permintaan kita yang menurut kita permintaan kita itu terlampau besar permintaannya,
di sisi Allah kecil. Itu terasa benar bagi mereka-mereka yang merasa bahawa Allah telah menerima doanya ketika mereka berdoa, lalu makbul doanya. Ya Allah, ketika saya berdoa meminta pada Allah, doa saya itu merasa besar betul yang saya minta, hebat betul yang saya minta, tinggi betul permintaan saya. Tapi ketika Allah kabulkan, yang kita pandang besar, tinggi, seperti tidak terjangkau oleh kita, kalau Allah namanya memberikan, semua jadi lempang, semua jadi mudah. Pengalaman-pengalaman yang kita jalani, begitu doa kita makbul, ketika Allah mau menerima doa kita, terus dilempangkan jalan. Kita jalani langkah per langkah, semua jadi lepas, bebas, lempang, tidak ada hambatan, tidak ada yang bisa menghalangi. Pokoknya tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun banyak orang yang coba-coba menghalangi, tidak bisa dihalangi. Sebab sebagai manusia, kita ini mungkin satu saat ada di bawah kekuasaan seseorang, apalagi yang jadi bawahan begini begitu, mungkin gerak-gerak kita itu dihambat-hambat. Kadang-kadang kita harus melawan, jil ngaji dan melunjak, kira-kira begitu. Ketika kita jawab yang kasar, ketika kita minta yang secara kasar. Pernah ada kejadian dalam kehidupan kita, dihalang-halangi, tidak dikasih kesempatan, dipersukar masalah. Itu sering terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi kalau Allah lempangkan, bagaimanapun hebatnya hambatan itu, tidak akan bisa dihalangi. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pernah, kalau ada orang yang baru masuk Islam, Nabi mengajarkan salat, lalu Nabi mengajarkan doa. Artinya salat itu didahulukan, lalu sudah itu bacaan doa. Ini terjadi ketika ada orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi ajarkan salat kepada mereka, sudah bisa salat, lalu Nabi mengajarkan dia doa untuk dia berdoa. Walaupun doa itu mungkin ada yang ringkas, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu diajarkan Nabi kepada orang yang baru masuk Islam, suruh berdoa. Bapak Ibu sekalian, doa yang dipanjatkan Nabi, menakalanya doa itu dalam bentuk mutakallim wahdah, khusus untuk diri sendiri, atau kalau Nabi berdoa dengan orang yang banyak, itu pakai umpamanya mutakallim wahdah aku, mutakallim ma ghairi itu dengan pakai kata-kata kami. Atau Nabi mendoa kepada mereka pakai kata hu kalau seorang, huma kalau dua orang, hum kalau orangnya banyak, atau hunna kalau wanita-wanita itu banyak. Itu bentuk-bentuk cara Nabi minta doa. Sehingga doa-doa Nabi seringkali bentuknya itu mutakallim wahdah. Umpamanya Nabi berdoa begini, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa fal-ghina. Itu seperti sendirian. Doa Nabi yang lain yang sering dibaca Nabi, Allahumma aslih li dini allazi huwa isbatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana an kulli syarr. Itu doa yang sering dibacakan Nabi. Bapak Ibu sekalian, inilah model yang harus kita pilih untuk pra kita membaca doa. Pilih tempat di masjid, salat duluan, suci daripada bermacam-macam hadas, baru kita berdoa. Inilah bagian-bagian yang
sudah kita katakan ini, tapi dimulai dengan doa yang pendek yang dibacakan oleh Nabi pada kajian hadis yang malam ini kita baca. Semoga ada manfaatnya dari kajian kita ini. Kita berharap supaya segala doa yang kita panjatkan, semoga Allah menerima doa kita memakai prasyarat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.